Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda Kelintak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Kita sudah masuk di dalam perjanjian baru, dan kita melihat wanita-wanita itu yang menjadi contoh bagi kita dalam iman Katolik untuk menjalankan ajarannya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita memulai dengan Bunda Maria, karena memang karya keselamatannya Tuhan Yesus Kristus memulai dengan itu, dengan Tuhan itu dibentuk di dalam rahimnya Bunda Maria. Dan setelah itu ya kita lompat ya kita lompat ke waktu ketika Tuhan Yesus Kristus sudah mengkhotbah, karena retreat kita begitu singkat sehingga tidak bisa ditampilkan semua wanita yang ada di dalam perjanjian baru. Tapi ada dua wanita yang menjadi teman baiknya Tuhan Yesus Kristus. Namanya adalah Marta dan Maria. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus mencintai semua orang. Semua kita dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena dia manusia, dan sebagai manusia dia punya badan kan. Dan badan itu hanya bisa di tempat tertentu. Walaupun dengan mukjizat, dengan kekuasaannya, dia bisa pergi kemana-mana atau bisa berada di beberapa tempat saat sama. Tapi biasanya dia tidak melaksanakan itu. Dia berada di mana tubuhnya itu berada. Dan tiap kali dia ke Yerusalem, dia selalu pergi ke rumahnya ini, rumah teman-temannya, yaitu Lazarus yang laki-laki di keluarga itu. Kelihatannya orang tuanya itu sudah meninggal, maka mereka tinggal bersama, 3 bersaudara itu, Lazarus sama Marta dan Maria. Marta yang lebih tua, si Maria kelihatannya lebih yang adik, yang lebih muda. Katanya Injil menurut Santo Lukas, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Kampung itu agak dekat Yerusalem. Dan kita tahu bahwa orang Yahudi sering ke Yerusalem. Paling tidak setahun sekali mereka ke Yerusalem. Tapi yang orang Yahudi yang memang berbakti kepada Tuhan, lebih banyak kali lagi mereka ke Yerusalem. Karena bagi orang-orang Yahudi hanya ada satu tempat di mana mereka bisa menyembah Allah. Kita sangat beruntung karena Ekaristi, dimanapun ada Ekaristi, kita bisa menyembah Allah. Di mana kita bisa merayakan misa, Allah itu yang berada. Maka tidak hanya di Roma misalnya, kita tidak hanya bisa menemukan Tuhan di Roma. Dimanapun ada tabernakel dengan Ekaristi, Tuhan itu berada. Tuhan engkau ada di sini. Nah, kita sangat beruntung. Tapi dulu seorang Yahudi harus pergi ke Yerusalem tiap tahun untuk melaksanakan itu, yang pengorbanan domba itu, waktu Paskah. Dan tiap kali Tuhan Yesus Kristus ke Yerusalem, dia pergi, karena itu sangat dekat Yerusalem, dia mengunjungi teman-temannya itu. Maka katanya Santo Lukas, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia ke sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah,
Karena perkataan itu rasanya mereka baru kenalan kan. Tapi sebetulnya mereka teman baik. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Biasanya ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dan dimanapun dia berada, kalau ada banyak orang-orang itu mendengarkan penjelasannya, perumpamaan yang dia kasih kepada orang-orang itu. Dan sesuai dengan adat istiadat dulu, kebanyakan antara yang ada di sana adalah laki-laki. Dan kalau yang dihitung itu laki-laki. Mungkin yang paling dekat Tuhan Yesus Kristus, semua itu laki-laki. Nah, itu sedikit demi sedikit mengubah karena ada beberapa wanita yang melayani para rasul, selalu berada di sana. Misalnya Maria Magdalena sering menemani mereka untuk melayani supaya apa yang dibutuh oleh kelompok itu bisa diberikan oleh wanita-wanita ini kan, makanan dan mereka yang mempersiapkan itu. Dan mereka senang karena mereka bisa mendengarkan ajarannya Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang 12 itu selalu sekelilingnya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam rumahnya Marta dan Maria rasanya seperti itu. Kebanyakan yang ada di sekelilingnya Tuhan Yesus Kristus adalah laki-laki. Dan si Maria berani duduk di depan Tuhan Yesus Kristus di antara laki-laki itu. Dan dialah tuan rumah bersama Marta dan Lazarus kan. Sebetulnya sebagai tuan rumah, mereka yang harus melayani yang lain, yang tamu-tamunya itu yang menerima tamu. Tapi dia berperilaku seperti salah seorang antara yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dan si Marta dengan melihat saudarinya itu duduk di depan sebagaimana tamu, dia berkata kepada Tuhan. Demikian kita melihat bahwa Marta memang adalah temannya Tuhan Yesus Kristus. Karena dia komplain, mengeluh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti begitu erat persahabatannya. Tuhan, tidakkah engkau peduli, katanya Marta. Komplainnya Marta, keluhnya Marta kepada Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ya, sangat seperti sahabat. Tolong Tuhan. Tapi tetap memanggil ya Tuhan kan? Tuhan tolongnya. Kedekatan itu terasa. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Itu benar di dalam konteks adat istiadat Yahudi. Tapi Tuhan mau memakai kesempatan itu untuk mengajarkan sesuatu yang sangat penting yang dilaksanakan oleh Maria. Maka gustonya dia mau menunjukkan bahwa pilihannya Maria itu ada yang benar, yang harus ditiru oleh Marta. Marta, Marta, katanya Tuhan Yesus Kristus kepada temannya ini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Memang ada banyak yang harus diperhatikan. Tapi hanya satu yang perlu. Antara semua hal yang ada di depanmu sekarang ini, ada satu yang paling penting. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, apa yang dilaksanakan oleh Maria itu? Dia berdoa. Dia mendengarkan Tuhan Yesus Kristus. Dan menurut Tuhan Yesus Kristus, itu penting. Hanya satu saja yang perlu.
Poro unum est necessarium dengan bahasa Latin. Hanya satu. Dan Maria telah memilihnya. Nah, itu bukan maksudnya bahwa kita harus menghentikan segala sesuatu, ya tidak kerja lagi dan retret terus. Itu bukan maksudnya Tuhan Yesus Kristus. Oke, kalau begitu kita retret terus aja, tidak kerja lagi. Itu bukan maksudnya Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kalau kita dipanggil untuk menjadi suster atau biarawan-biarawati, oke, silakan. Karena mereka harus ada di biaranya. Dan di biaranya itu apa yang mereka melaksanakan. Kebanyakan waktunya dihabiskan dengan doa. Dan itu tugasnya. Memang itu sangat bagus dan kita perlu doanya biarawan-biarawati itu. Tapi kalau kita dipanggil untuk tinggal di tengah dunia, untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan kita, sebagaimana itu diajarkan oleh pendiri Opus Dei, benar? Kerja kita itu adalah tugas yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Maka harus dilaksanakan dengan baik. Dan kesucian kita akan menemukan di dalam pekerjaan itu. Nah, kalau kita dipanggil untuk bekerja dan melayani Tuhan di dalam pekerjaan kita, kita tetap harus berdoa. Berdoa itu tetap penting, tapi juga kita harus memenuhi semua kewajiban kita di dalam kehidupan kita. Tuhan bantulah kami untuk mengerti itu. Mengerti apa maksudnya itu. Poro unum est necessarium. Hanya satu saja yang perlu. Yang paling penting. Apa maksudnya itu Tuhan? Menurut saya maksudnya adalah jangan membiarkan satu hari itu lewat tanpa doa. Benar. Mungkin di dalam satu hari kita bisa menyelesaikan banyak tugas di dalam pekerjaan kita, termasuk tugas-tugas yang kita melaksanakan di rumah, kewajiban kita di dalam keluarga. Tapi hari tanpa doa adalah hari tanpa Tuhan. Kita tidak memperhatikan Tuhan. Dan kenapa kita menjalankan retreat? Supaya kita bisa mengingatkan diri bahwa kita harus berdoa. Dan ini seperti latihan untuk belajar berdoa lagi. Itu pernah disebut oleh Santo Josemaria. Khusus tentang Romo-Romo Opus Dei. Karena kami, seorang Romo menerima pembinaan di dalam seminari, benar. Tapi setelah itu mereka keluar di seminari, kerja terus di dalam pastoral. Nah, setelah banyak tahun, misalnya 10 tahun atau 20 tahun, bisa saja walaupun kami seorang Romo, tapi karena kerjanya itu banyak dan banyak urusan, sedikit demi sedikit, cara bagaimana kami berdoa, cara bagaimana kami merayakan misa, cara bagaimana kami mengaku dosa, itu menjadi lebih lemah dan tidak sebaik seperti yang dulu waktu kami baru ditabiskan, benar. Ketika semuanya itu dilaksanakan dengan semangat. Maka katanya Santo Josemaria, mungkin kadang-kadang Romo-Romo itu harus dipanggil lagi untuk ke seminari atau ke Roma, yang dengan senang hati kami melaksanakan kalau kami dipanggil untuk pergi ke sana dan ikut seminar misalnya di Roma. Katanya, mungkin kadang-kadang mereka harus dipanggil lagi supaya mereka bisa belajar bagaimana melaksanakan tanda salib lagi. Sampai tanda salib yang harus dilaksanakan dengan baik, kan? Seperti anak kecil, dilaksanakan dengan sepenuh hati dan dengan mengingat kehadirannya Tuhan. Kadang karena kita terlalu terbiasa melaksanakan tanda salib atau mendoakan Bapa kami, atau mendoakan Salam Maria, atau mendoakan Rosario, sampai yang
mengikuti misa. Sehingga kebiasaan itu menjadi sangat rutin. Dan di dalam rutinitas itu, doanya hilang. Walaupun kita menjalankan geraknya, kita bergerak di dalam doa atau mengikuti misa, badan kita ada, jiwa kita tidak ada. Badan kita ada, pikiran kita tidak ada. Badan kita ada, hati kita tidak ada. Nah, ya apa maksudnya itu kalau hati kita tidak ada di dalam doa itu? Tidak ada artinya kalau begitu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maka kita harus belajar berdoa. Dan doanya itu jangan semuanya hanya permintaan. Kita tahu bahwa permintaan itu penting juga, karena ada yang terjadi di dalam kehidupannya Tuhan Yesus Kristus yang diceritakan oleh Santo Lukas, dan di mana dia menekankan itu doa permohonan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka yang untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, jangan melewati satu hari tanpa doa, itu maksudnya. Sehingga di dalam gereja supaya itu selalu terjadi, dibuat yang ibadat, kan? Yang brevir, yang wajib bagi semua orang, semua romo, semua biarati, semua frater. Kami harus mendoakan itu. Fungsinya ini apa? Supaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus terjadi, dipenuhi. Kita harus selalu berdoa. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil menurut Santo Lukas. Katanya, dia menceritakan perumpamaan ini. Dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dia tidak peduli kalau dia dikritisi. Dia tidak peduli kalau dia tidak diperhatikan oleh orang lain. Atau disebut, itu hakim itu seperti ini atau seperti itu. Dan di kota itu, selain yang hakimnya, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hak-hakku terhadap lawanku. Kalau kita membandingkan dua orang itu, satu adalah orang yang seperti profesional, dan satu adalah orang sederhana. Dua orang. Sebetulnya yang harus menang adalah hakimnya. Tapi si janda datang tiap hari. Belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Dia terus-menerus bisa menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, setelah banyak hari, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saya akan memberikan kepadanya apa yang dia minta, supaya saya tidak terganggu lagi. Itu alasannya, supaya saya tidak terganggu lagi. Dan lihatlah, katanya Tuhan Yesus Kristus, apa yang diminta oleh janda itu, karena dia tekun, dia dapat. Dalam ketekunannya itu, dia dapat apa yang dia minta. Camkanlah, katanya Tuhan, apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nah, hakim itu tidak baik, tapi Bapamu yang ada di surga, dia baik. Dan kalau hakim yang tidak baik tahu bagaimana memberikan kepada janda ini haknya, Bapamu yang ada di surga
Tidakkah Dia akan memberikan kepadamu yang baik bagimu? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Pasti Dia akan membantu. Oke? Maka dengan perumpamaan ini, Tuhan mengatakan bahwa tolong terus berdoa, minta apa yang kita perlu, khusus di dalam kehidupan rohani kita. Tapi selain itu, ada yang dilaksanakan oleh Maria. Maria itu duduk di depan Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak meminta apapun. Dia hanya menikmati dengan mendengarkan Tuhan Yesus Kristus, dengan memandang wajahnya. Itu doa yang kita harus melaksanakan juga. Doa yang disarankan oleh Santa Teresa dari Avila. Karena dialah yang antara orang-orang kudus itu, dia yang menulis banyak tentang doa renungan seperti yang kita melaksanakan di sini. Kita melaksanakan doa renungan. Apa itu doa renungan? Di dalam Katekismus Gereja Katolik ada bagian tentang doa. Maka kita tahu bahwa Katekismus Gereja Katolik itu menyampaikan kepada kita yang intinya ajaran Katolik. Apa yang harus diketahui oleh seorang Katolik. Dan apa itu yang 4 ajaran yang kita harus tahu kalau kita bisa mau memanggil diri sebagai orang Katolik. Yang pertama adalah syahadat yang kita sebut tiap minggu. Aku percaya kepada ini. 12 hal, 12 perkataan yang kita mempercayai. Itu yang pertama, itu sangat penting. Kita dibaptis karena ini. Baptisannya karena 12 itu. Selain itu, kita harus percaya kepada 7 sakramen yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyucikan kita. Kita harus tahu apa itu 7 sakramen ini. Dan yang ketiga, bagian ketiganya Katekismus Gereja Katolik adalah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus bertindak supaya kita bisa menjadi orang baik dan layak masuk ke surga. Dan yang keempat, maka kita harus tahu ajarannya Tuhan Yesus Kristus 12 yang syahadat. Kita harus tahu bagaimana kita bisa dapat rahmat. Kita harus tahu bagaimana kita harus bertindak supaya kita bisa menjadi orang baik dan kudus. Dan kita harus tahu berbicara sama Tuhan. Doa yang keempat yang menjelaskan 7 permintaan yang ada di dalam Bapa Kami yang kita dapat dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bagian itu ada 3 doa yang dijelaskan. Ada doa lisan, doa renung, dan kontemplasi. Ini yang disebut di dalam Katekismus Gereja Katolik tentang doa renung itu. Doa renung, meditasi, pada dasarnya adalah suatu pencarian. Kita datang di depannya Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar sesuatu. Dan sebetulnya kita mau menemukan Tuhan Yesus Kristus lagi. Di dalam 4 bagian ini, syahadat, 7 sakramen, 10 perintah Allah, Bapa Kami, siapakah yang kita menemukan di dalam 4 hal ini? Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan di doa renung yang kita melaksanakan sekarang, kita mencari Tuhan Yesus Kristus. Maka ini bukan soal apakah khotbahnya Romo itu baik, atau apakah saya suka topiknya, atau apakah saya dapat sesuatu yang baru, ya, seperti mencari program baru atau video baru di YouTube, kan? Itu bukan soal itu. Kalau kita berdoa, kita mau ketemu Tuhan Yesus Kristus. Maka walaupun kadang kita tidak memperhatikan apa yang disebut oleh Romo, bukan karena pikiran kita itu terbang berlayang-layang kemana-mana gitu.
Melainkan karena kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk memikirkan sesuatu, untuk mempertimbangkan sesuatu yang lain yang tidak disebut oleh Romo pengkhotbahnya. Silakan. Kita harus mengikuti terutama Tuhan Yesus Kristus di dalam doa. Kita harus tanya diri, apakah saya sudah tahu bagaimana melaksanakan ini? Doa renung, meditasi, pada dasarnya adalah suatu pencarian. Ini di dalam Katekismus Gereja Katolik 2705. Doa renung, meditasi, pada dasarnya adalah satu pencarian. Roh mencari agar mengerti alasan dan cara kehidupan Kristen. Mau mengerti syahadat, 7 sakramen, 10 perintah Allah Bapa kami, agar dapat menyetujui dan menjawab apa yang dikehendaki Tuhan. Supaya kita bisa mengatakan, benar ya. Kita bisa mengatakan benar, maka saya ikut itu karena benar-benar disebut oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, ia membutuhkan perhatian yang sangat sulit dipertahankan, katanya Katekismus Gereja Katolik. Maka Katekismus Gereja Katolik jujur juga. Itu tidak mudah kan. Dan yang 30 menit itu maka kami menyampaikan renungan-renungan kan di YouTube 30 menit. Ya, saya mau membuat video pendek untuk menjelaskan kenapa 30 menit. 30 menit itu Romo panjang kan. Tapi kita harus ingat bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus mengajak 3 rasulnya itu ke Taman Getsemani, dia minta berapa menit? 1 jam. Benar. Katanya kepada mereka, duduklah di sini sementara aku pergi sana untuk doa. Dan dia berdoa, dia kembali kepada mereka. Dan dia melihat mereka ketiduran semuanya. Ketiduran rasul-rasulnya itu yang menyebut bahwa mereka mencintai dia dan taat kepada dia. Tapi dia datang, mereka sebab ketiduran. Katanya kepada mereka, katanya kepada Petrus, khusus kepada Petrus katanya yang tertulis di dalam Injil menurut Santo Matius. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Oleh karena itu banyak saudara-saudari kita kalau mereka ke kapel adorasi berada di sana 1 jam. Saya sangat mengagumi saudara-saudari kita itu yang bisa 1 jam di kapel adorasi untuk berdoa. Tapi mungkin karena kita sibuk seperti yang diajarkan oleh Santo Josemaria, orang sibuk itu mungkin tidak bisa sampai 1 jam kan? Dan apa yang disarankan oleh Santo Josemaria? Oke, kalau belum bisa 1 jam, beberapa menit dulu. Kita mulai dengan 3 menit. Oke. Setelah 3 menit itu kita sudah terbiasa dengan 3 menit itu, kita laksanakan 5 menit. 5 menit sudah terbiasa, 10 menit sampai 30 menit. Karena kita sibuk, maka bisa 30 menit pagi, 30 menit sore. Yang ada gunanya, karena yang pagi itu mempersiapkan kita untuk hari itu kan. Dan yang sore itu membantu kita untuk merenungkan semua yang terjadi di dalam kehidupan, di dalam hari itu kan. Sehingga kita bisa mengambil semua yang bermakna di dalam hari itu. Ya, itu yang kita bisa melaksanakan. Kenapa 30 menit? Karena itu sangat berguna bagi orang yang sangat sibuk dan harus kerja di tengah dunia. Ya Tuhan, bantulah kami untuk belajar bagaimana melaksanakan renungan itu. Dan selain itu ada doa batin yang disebut juga oleh Katekismus Gereja Katolik 2709. Apakah itu doa batin? Santa Teresa dari Yesus menjawab, menurut saya doa batin itu tidak lain dari satu pergaulan yang sangat ramah, di mana kita seringkali berbicara seorang diri dengan dia dengan D yang besar, huruf besar,
Dengan dia, tentang siapa? Siapa dengan S yang besar. Tentang siapa kita tahu bahwa ia mencintai kita. Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada perkataannya, tidak perlu ada argumentasinya, tidak perlu ada bahan topiknya. Kita hanya saling memandang. Dan itu cukup. Doa batin, kita harus belajar bagaimana melaksanakan itu juga. Lihatlah apa yang kita belajar dari Marta dan Maria. Dua wanita itu yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus dan sangat mencintai Tuhan Yesus Kristus. Dari saudari-saudari kita itu, kita belajar banyak. Dan selain mereka, kita tahu bahwa kita bisa belajar dari Bunda Maria yang menyimpan semuanya di dalam hatinya. Semoga kami juga, Bunda Maria, bisa berdoa seperti itu. Dan semoga kami bisa belajar sebagaimana Marta itu belajar dari adiknya si Maria. Ketika Yesus Kristus menunjukkan ini yang penting, itu harus dilaksanakan tiap hari. Semoga kami selalu menghargai doa itu yang kami melaksanakan tiap hari. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kain tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah